Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas IPA reguler yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Devia Dwi Natasha dengan NIM 202105200012. Yang kedua ada Guswita Lestari dengan NIM 202105200019. Yang ketiga ada Indah Khairunisa dengan NIM 202105200028. Dan yang keempat ada Nirwana Arumi Jayanti dengan NIM 202105200030. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang tugas tata hukum pemerintahan dengan dosen pengampu Nasrullah SAG MCL dengan materi perbuatan tercela pemerintah dan kejahatan dalam jabatan serta penegakan hukumnya. Oke, kembali ke poin pertama. Secara teori, jenis perbuatan tercela pemerintah itu ada 5. Yang pertama, perbuatan melawan hukum oleh penguasa terjadi apabila poin pertama, perbuatan penguasa melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Poin yang kedua, perbuatan penguasa melanggar kewajiban hukumnya sendiri. Dan yang poin ketiga, perbuatan penguasa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun 3 aspek tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Yang pertama, perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan berbeda dengan hukum. Dan yang ketiga, perbuatan yang pasif, artinya tidak berbuat pun dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, perbuatan melawan undang-undang. Unsur-unsurnya adalah sebagai yang pertama, penguasa melakukan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam kewarganegaraan menurut akan berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, seorang pejabat mengambil keputusan sendiri, padahal ketentuan undang-undang dia diwajibkan meminta persetujuan dari instansi pemerintah lain dan memberitahukan persoalan tersebut kepadanya. Keputusan yang demikian jelas merupakan yang bersifat otomatis. Yang ketiga, perbuatan yang tidak tepat atau unjust adalah perbuatan pemerintah yang punya dasar pertimbangan yang salah atau tidak tepat, baik dasar hukumnya maupun fakta terkait dengan bagaimana penguasa menggunakan dasar pertimbangan yang sah atau keliru, atau yang salah atau yang keliru. Misalnya, suatu permohonan izin ditolak padahal menurut si pemohon dia sudah memenuhi semua persetujuan yang ditentukan. Poin keempat yaitu perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang pertama, adanya pemungutan, adanya kemungkinan yang terdapat potensi kerugian yang diderita oleh negara. Yang kedua, ukuran persetujuan atau tidaknya suatu perbuatan administratif adalah kemampuan hasil atau penguatan tersebut dalam memenuhi kepentingan umum yang dituju oleh perbuatan tersebut. Contohnya, permohonan tanah atau pembangunan tanah yang mengusir tanah pemilik beberapa orang dan mengakibatkan kerugian pihak pemilik tanah. Akan tetapi, taman tersebut memberi manfaat sebagai media rekreasi bagi masyarakat. Sebaiknya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Indah. 5. Perbuatan penyalahgunaan wewenang. Perbuatan menyalahgunakan wewenang terjadi apabila aparat pemerintah menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan yang lain daripada kepentingan umum. Contohnya seperti penggunaan mobil dinas di luar kegiatan ataupun pekerjaan yang dilaksanakannya. Pasal 17 ayat 2 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi 1. Larangan melampaui wewenang terdapat pada pasal 18 ayat 1 UU nomor 30 tahun 2014. 2. Larangan mencampur adukan wewenang terdapat pada pasal 18 ayat 2 UU nomor 30 tahun 2014. 3. Larangan bertindak sewenang-wenang terdapat pada pasal 18 ayat 3 UU nomor 30 tahun 2014. 6. Melawan azas-azas umum pemerintah yang baik. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara ke PT UN adalah 1. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. 3. Pasal 53 ayat 2 UU nomor 9
2004 tentang perubahan atas UU nomor 5/1986 tentang PT UN. Subjek perbuatan penyimpangan oleh pengusaha: 1. Badan atau jabatan instansi resmi pemerintah. 2. Badan atau jabatan semi pemerintah. 3. Badan atau jabatan swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan. Perlindungan hukum dari perbuatan melanggar hukum oleh penguasa: 1. Dilakukan oleh badan atau pejabat atau usaha negara melalui upaya administratif. 2. Melalui peradilan PT UN. 3. Melalui peradilan umum. Keterkaitan hukum administrasi negara dan hukum pidana menimbulkan pernyataan kapan seorang aparatur negara itu melakukan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, dan kapan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dalam hukum pidana, pada kenyataannya, hukum pidana menganut prinsip personal responsibility secara langsung telah memberi garis batas yang jelas adanya wilayah abu-abu dalam perintisan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, sehingga hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, sedangkan dalam hukum pidana berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi personal responsibility. Batas kebebasan kewenangan aparatur negara dalam keterangan hukum administrasi negara yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara. Sedangkan dalam area hukum pidana, kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara beberapa unsur. Perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 2 UU TPK. Menyalahgunakan kewenangan terdapat pada pasal UU 3 UPTK nomor 31 tahun 1999 tentang pembatasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2001. Hai, saya Gus Wita Lestari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nirwana Harum Wijayanti. Bentuk-bentuk kejahatan dalam jabatan ada 10. Yang pertama, pemberi uang atau sogok. Yang kedua, penggelapan. Yang ketiga, pemalsuan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Yang keenam, pertentangan kepentingan atau memiliki usaha sendiri. Yang ketujuh, pilih kasih. Yang kedelapan, menerima komisi. Yang kesembilan, nepotisme. Dan yang kesepuluh, kontribusi atau sumbangan ilegal. Tuntunan hukum asal persoalannya dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia menghindarkan diri dari perbuatan tercela dengan tidak melakukan tindakan berikut. Yang pertama, berkata kasar atau bernada kemarahan. Yang kedua, menyalahi atau menyimpang dari prosedur tugas. Yang ketiga, bersikap dan mencari kesalahan masyarakat. Yang keempat, mempersulit masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat. Yang keenam, melakukan perbuatan yang merendahkan martabat perempuan. Yang ketujuh, perbuatan yang melantarkan anak-anak di bawah umur. Dan yang kedelapan, merendahkan harkat dan martabat manusia. Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Setiap anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak berdasarkan hukum, penyiksaan terhadap tahanan, kekerasan atau pelecehan seksual, hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi, menerima suap, menghalangi proses peradilan atau menutupi kejahatan, hukuman atau tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus, melakukan penggeledahan atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum, menggunakan senjata atau menggunakan kekerasan atau senjata api yang berlebihan. Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang yang pertama melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis, atau seksual. Dan yang kedua, menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan. Yang ketiga, memberitahu rahasia seseorang yang berperkara. Yang keempat, memanipulasi laporan. Yang kelima, merekayasa laporan. Dan yang keenam, melakukan tindakan yang meminta imbalan.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau UUAP, tanggal 17 Oktober 2014 sebenarnya telah gugur. Kapasitas penyelidik dalam menilai sesuatu yang diduga penyalahgunaan wewenang karena telah beralih pada pengadilan TUN untuk diuji terlebih dahulu dalam pasal 21 ayat 1 UUAP, yaitu pengadilan berwenang menerima dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Yang dimaksud pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 18 UUAP. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor memiliki pengertian yang sama dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP. Atau bahwa ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dimaknai telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang, perlindungan dan saksi bagi pejabat berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014. Dalam pasal 6 ayat 2 huruf I, pejabat pemerintah memiliki hak memperoleh perlindungan hukum untuk mengambil keputusan atau tindakan. Pasal 24 huruf F, pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi harus melakukan dengan iktikat baik. Pasal 25 ayat 2, diskresi harus disetujui oleh atasan bila menimbulkan akibat hukum yang membebani keuangan negara. Pasal 30 ayat 3, pejabat pemerintah wajib mengembalikan uang kas negara atas keputusan yang mengakibatkan pembayaran negara yang tidak sah. Pasal 80 ayat 4, pejabat yang membuat keputusan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, atau merusak lingkungan hidup akan dikenai sanksi administratif berat atau pemecatan. Selanjutnya, batas wewenang. Bahwa wewenang badan atau pejabat pemerintah dibatasi oleh yang pertama, masa atau tenggang waktu wewenang, yang kedua, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan yang ketiga, cakupan bidang atau materi wewenang. Badan atau pejabat pemerintah yang masa atau tenggang waktunya sudah berakhir tidak dibenarkan untuk mengambil keputusan atau tindakan. Secara substansial, kewenangan memiliki tujuan tertentu yang dikenal dengan asas spesialitas. Penyimpangan asas ini akan melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Devia. Terima kasih. Nama saya Devia Natasha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yusvita Lestari. Diskresi yang berpotensi membebani keuangan. Adapun penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Selanjutnya, bahwasanya kebijakan publik yang dimaksud dan dijalankan dengan itikat baik tidak dapat didiskriminalisasikan. Sebaliknya, kebijakan yang dilaksanakan dan dijalankan dengan itikat buruk, melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang sedarinya membawa dampak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tindakan pidana, seperti korupsi. Bahwasanya keputusan pejabat negara baik dalam rangka blight or freeze gesture maupun diskresi kebijakan discretionary power tidak dapat dilarikan ke area hukum pidana. Meskipun dalam kebijakan terjadi suatu penyimpangan administratif, namun penilaian terhadap penyimpangan itu tetap masuk dalam ranah hukum administrasi negara yang tidak dapat dijadikan sebagai penilaian oleh hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan. Jurisprudensi.
Yang pertama, keputusan MA nomor 979 KPID 2004 menyatakan penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Putusan MA nomor 742 KPID 2007 dijelaskan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal UU nomor 31 tahun 1999, UU nomor 31 tahun 1999 berpedoman pada putusan MA nomor 1340 KPID 1999 yang telah mengambil pengertian menyalahgunakan kewenangan pada pasal 52 ayat 2B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut, atau dikenal dengan détournement de pouvoir. Selanjutnya, pasal menyalahgunakan kewenangan penyalahgunakan wewenang dalam rumusan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter ataupun ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Yang kedua, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitan dengan asas legalitas. Yang ketiga, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara dengan tujuan-tujuan yang tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara, maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dipertanggungjawabkan secara pribadi dan masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Parameter peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik dipergunakan untuk membuktikan instrumen ataupun modus penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 UU PTPK. Penyalahgunaan kewenangan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana apabila telah terdapat kerugian negara atau perekonomian negara. Dalam hal tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan pemerasan, tersangka mendapatkan keuntungan masyarakat tidak dilayani dan masyarakat tidak dilayani, perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Selanjutnya, dengan adanya UUAP maka kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Tipikor mengalami penggeseran paradigma. Kata dapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah diuji dan diputuskan oleh MK. Putusan nomor 003 PUU nomor 4 2006. MK menyatakan bahwa norma aquo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang ditafsirkannya bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum sempat terjadi. Sebelum putusan MK 25 atau 2016, pemahaman kata dapat
dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor telah menyebabkan perbuatan yang dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan merugikan keuangan ataupun perekonomian negara secara nyata, akan tetapi perbuatan yang hanya dapat menimbulkan kerugian sekalipun berpotensi sudah bisa diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, akibat putusan MK 25 tahun 2016 tersebut, KPK dan penegak hukum lainnya akan sangat bergantung pada pemeriksa keuangan. Semen nomor 4 tahun 2016 yaitu BPK. Adanya ruang upaya hukum bagi para terdakwa dengan dalih putusan MK tersebut bahwa apabila BPK tidak segera mengeluarkan perhitungan kerugian negara yang nyata, actual loss, akan atas permintaan penegak hukum, maka dapat dipastikan para terdakwa pun akan bebas. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Devia Natasha tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam perbuatan tercela pemerintah dan kejahatan dalam jabatan. Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, perbuatan tercela pemerintah dan kejahatan dalam jabatan. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada penduduk sistem hukumnya itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dengan ini, peranan manusia dalam menjalankan hukum memiliki tempat yang strategis. Dalam persoalan ini, juga perlu adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum seperti yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum atau sumber hukum atau sistem penegakan hukumnya. Sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.